Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang manajemen piutang dalam keuangan Islam. Pengertian utang piutang. Piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain. Piutang muncul karena perusahaan menjual barang secara kredit. Mengapa perusahaan menjual barang secara kredit? Biasanya disebutkan karena keuntungan yang pertama, keuntungan yang didapat lebih besar. Yang kedua, memenuhi target penjualan. Yang ketiga, menghadapi tingkat persaingan. Dan yang keempat, daya beli masyarakat sangat rendah. Besar kecilnya dana yang diinvestasikan dalam piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut. Besar volume penjualan. Volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan dan menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. Semakin besar penjualan kredit, akan semakin besar investasi pada piutang. Yang selanjutnya, syarat pembayaran, yaitu semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, semakin besar investasi pada piutang. Yang ketiga, plafon kredit, yaitu semakin besar plafon kredit, batas maksimal kredit yang diberikan yang diberikan untuk pelanggan, semakin besar investasi dalam piutang. Selanjutnya, kebiasaan pembayaran pelanggan. Kebiasaan pembayaran pelanggan dan pembayaran kredit. Apabila kebiasaan membayar memanfaatkan masa diskon, maka investasi pada piutang semakin kecil. Tetapi bila kebiasaan pelanggan membayar saat jatuh tempo, investasi pada piutang semakin besar. Selanjutnya, kebijakan dalam pengumpulan piutang. Ketat dan ada longgar. Bila menggunakan kebijakan ketat, maka investasi pada piutang kecil. Sebaliknya, bila longgar, maka investasi pada piutang akan semakin besar. Mungkin hanya itu. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Dasar hukum hutang piutang. Hukum piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain sangat yang membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil yang mensyariatkan piutang ialah dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat tersebut memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Adapun macam-macam piutang dalam transaksi syariah, yaitu pembiayaan murabahah atau piutang murabahah, yaitu tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin laba atau keuntungan yang disepakati. Yang kedua, piutang saham, yaitu tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati oleh pemesanan dan penjual. Piutang salam diakui pada saat salam berupa kas yang dibayarkan atau aktiva non-kas yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu piutang istisna. Istisna adalah akad jual beli di mana pembeli memberi tugas kepada produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada pembeli sesuai harga kesepakatan. Yang keempat, pinjaman atau qard, merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan dari pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya. Yang kelima, piutang pendapatan bagi hasil, merupakan tagihan
tagihan yang timbul karena mudarib telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank. Diakui pada saat bank menerima laporan bagi hasil dari mudarib sebesar jumlah bagi hasil yang menjadi hak bank. Dan terakhir, piutang pendapatan ijarah merupakan tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek dari transaksi ijarah. Kemudian bagian D, perputaran piutang merupakan perputaran atau periode terikatnya modal dalam piutang yang tergantung kepada syarat pembayaran. Makin lama syarat pembayaran, berarti makin lama modal terikat pada piutang. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.